Pendeta harus mengelola, saya kembali ke poin ini. Maksudnya seperti yang Paulus katakan pada Timotius, bagaimana kamu bisa mengatur keluarga Allah kalau kamu tidak atur keluargamu dulu, keluargamu sendiri dulu. Berarti seorang hamba Tuhan juga bertanggung jawab untuk mengelola keuangan pribadinya dan keuangan keluarganya. Dari sini, dari ayat 8 kita tahu bahwa persembahan persepuluhan adalah idenya Tuhan, bukan idenya manusia. Dari ayat ini kita jelas. Kalau itu adalah idenya Tuhan, pasti Tuhan itu nggak iseng, pasti Tuhan punya maksud tertentu. Dia pasti punya maksud ilahi di balik ini. Pasti indah, bukan? Kalau Tuhan yang berfirman. Yesus di Matius 5:17 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Satu titik iota pun tidak kuhilang. Tapi Paulus bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Tapi 10% mau. Udah ngomong duluan, kasih 10%. Nah, kayak gitu tuh. Ya. Saya lebih respect itu yang debt collector. Waduh. Atau ya daripada yang penjual firman penipu gitu. Gitu kan? Saya lebih respect itu. Jelas kalau gitu dia hanya nguruskan diri sendiri, dia nggak ngurus orang lain. Kalau ini kan ya kan menipu, mau menyesatkan banyak orang gitu kan ya. Sekarang saya tahu yakin banget kenapa? Karena saya mengalami itu. Izinkan gue untuk menjelaskannya. Dan sebelum gue mulai, perkenalkan nama gue Brian. Gue adalah seorang pendeta dan gembala sidang dari gereja kita, Gereja Empower Indonesia. Dan gue sebelum memulai video ini, gue udah ngobrol banyak dengan pendeta, pastor, teologian. Salah satu yang harus gue highlight adalah pendeta, Profesor Dr. Joas Adi Prasetya, yang sangat gue kagumi, yang banyak kontennya diajari ke gue dan gue include di dalam video ini. So let's go. Kenapa perpuluhan yang jelas-jelas ada di Alkitab itu tidak diperlukan? Di Perjanjian Lama, salah satu ayat yang sering dipakai adalah ini, Maleakhi 3 ayat 8-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Pernah dengar itu? Alright, Dr. Yos selalu bilang ke gue gini, cara kita baca Alkitab tuh ada dua. Yang pertama adalah yang ngaco, namanya ayatiah. Kita mencomot sebuah ayat, kita pakai sesuai dengan apa yang kita mau, dan kita ngomongin apa aja yang ada di hati kita. Yang kedua, yang lebih baik dan benar adalah cara Alkitabiah, yaitu kita bukan cuma fokus ke ayatnya, tapi kita melihat konteksnya, di pasal mana, siapa yang ngomong kepada siapa, maksudnya apa. Bukan cuma itu, kita melihat keseluruhan Alkitab, dan kita melihat prinsip-prinsip benang merah, apa sih yang Tuhan mau ceritakan, ajarkan, dan perintahkan kepada kita. Nah, kita akan membahas ini bukan dengan ayatiah, tapi dengan Alkitabiah. Di Perjanjian Lama, betul, di kitab Kejadian sampai Keluaran, Musa menulis banyak tentang persepuluhan itu keharusan. Kenapa? Karena ada yang namanya esensi, ada yang namanya ekspresi. Esensi itu yang penting. Kenapa? Ekspresi adalah bagaimana. Esensinya A dan ekspresinya B. Nah, mengenai persepuluhan, esensinya adalah Tuhan waktu itu mau bangsa Israel punya belas kasihan dan keadilan. Esensinya ada di hati. Ekspresinya pada waktu itu adalah dengan persepuluhan. Jadi basically Tuhan bilang ke bangsa Israel seperti ini berkali-kali di hukum Musa. Lu kan udah punya duit, lu bisa menghasilkan. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang bukan duit waktu itu kebanyakan. Makanan, binatang, sayur-sayuran. Nah, tolong dong kasih 10% kepada saudara lu yang gak punya. Saudara lu yang tidak kecukupan. Siapakah mereka? Mereka adalah, kategorinya masuk di sini adalah janda miskin, anak yatim, dan suku Lewi. Siapa itu suku Lewi? Suku Lewi adalah suku di bangsa Israel yang mereka jadi kayak kalau hari ini tuh pendeta full time. Mereka harus bekerja 100%, 1000% buat Tuhan. Dan mereka nggak boleh kerja yang lain. Mereka nggak boleh punya harta. Mereka nggak boleh punya tanah. Mereka nggak boleh punya barang-barang apapun juga. Nah, karena itulah status mereka secara finansial dan sosial rendah. Serendah anak yatim dan janda miskin. Dan Tuhan bilang ke semua orang-orang Israel, kasih 10%. Buat gue kasih ke mereka. Kenapa? Karena di Perjanjian Lama, sebelum roh Tuhan dicurahkan, semua yang bangsa Israel harus lakukan, apa yang Tuhan perintahkan, itu lewat yang namanya pendeta dan gereja. Jadi Tuhan, manusia, umatnya, itu nggak ada hubungan langsung. Ada pendeta dan gereja di tengah-tengahnya. Jadi kasih ke gereja, gereja yang kasih ke mereka. Right? Itulah kenapa ada
Sekarang Tuhan Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia menggenapi perjanjian lama. Dia tidak meniadakan apapun, tapi dia menggenapinya. Ada hal-hal yang stop dan tidak berlanjut ke perjanjian baru, tapi ada hal-hal yang lanjut sampai hari ini dan berubah. Contohnya apa? Contohnya di perjanjian lama, kita nggak boleh makan babi, kita nggak boleh makan seafood yang nggak bersisik, dan kita nggak boleh potong jambang. Kita hari ini melakukan itu semua kan? Betul, karena ada hal-hal yang tidak lanjut, ada hal-hal yang lanjut. Jadi, lanjut atau enggak? Lebih tepatnya, perpuluhan lanjut atau enggak? Semua aturan hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah seremonial, yang kedua adalah moral, yang ketiga adalah teknikal. Kita belajar dikit ya hari ini. Seremonial adalah hal-hal yang dilakukan menggambarkan Kristus. Contohnya, menyembelih kurban kalau minta maaf udah berdosa, mesbah dupa. Hal-hal seperti ini tuh sudah tidak dilakukan karena Kristus sudah menggenapinya, dan hari ini kita nggak melakukan itu. Kita nggak perlu potong korban karena Tuhan adalah korban yang sempurna, dikorbankan untuk menebus darah kita, untuk menebus darahnya, menebus dosa kita. Nah, seremonial nggak lanjut. Moral lanjut banget karena semua 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, sampai hari ini bukan hanya ada, tapi Tuhan menaikkannya. Kalau dulu berdosa cuma kalau kita ngebunuh, sekarang Tuhan bilang marah aja dosa. Dulu berdosa kalau berzina, sekarang Tuhan bilang lu horny aja udah dosa. Kalau yang seremonial ditiadakan, yang moral dinaikkan. Nah, ada yang ketiga, teknikal. Peraturan teknikal ini ada karena ada kebutuhan. Waktu itu kebutuhannya seperti yang tadi gue jelaskan, makanya ada persepuluhan. Hari ini pertanyaannya, masih dibutuhkan atau enggak? Karena kalau tidak dibutuhkan, maka udah nggak lanjut. Jawabannya gimana? Simple. Brian, kan hari ini ada pendeta full time. Betul, tapi apakah mereka suku Lewi? Apa bedanya? Pendeta full time, suku Lewi sama-sama bekerja untuk Tuhan. Tapi, pertama, apakah pendeta tidak boleh kerja dan mencari uang di luar gereja? Tentu boleh. Tapi zaman dulu suku Lewi tidak boleh. Kedua, apakah pendeta tidak boleh memiliki rumah dan tidak boleh punya motor, aset, barang apapun juga? Oh, boleh dong. Suku Lewi dulu tidak boleh. Apakah pendeta, ini yang menurut gue paling penting, statusnya sama rendahnya dengan anak yatim, janda miskin, dan sama tidak berdayanya secara finansial? Kalau yang ketiga ini jawabannya adalah, iya Brian, pendeta gue seperti itu, maka please saat ini gue pengen ngomong sama lu, please punya belas kasihan dan keadilan lah, dan berikanlah sebagian harta lu kepada pendeta itu, kepada gereja itu, agar taraf hidup mereka bisa dinaikkan. Bukan tentang perpuluhan, tapi tentang belas kasihan lu. Tapi kebanyakan pendeta seperti gue dan Karen, kita diberkati Tuhan, kita tidak memerlukan itu gitu. Nah, jadi gimana? Apakah itu lanjut atau tidak? Untuk gue secara pribadi, untuk banyak orang di luar sana, untuk banyak pendeta di luar sana, banyak gereja yang tradisional, mereka percaya bersama-sama bahwa perpuluhan tidak dilanjutkan lagi, tidak diharuskan lagi hari ini. Apakah artinya kita tidak memberikan ke gereja? Tentu saja kita boleh. Karena Tuhan bukan mengajar, gini, Tuhan nggak butuh 10% duit kita. Dia itu kaya, tapi dia mau 100% hati kita. Makanya di perjanjian baru, Paulus, si penulis 2/3 perjanjian baru, dia ngomong berkali-kali kepada gereja yang dia tanam, dan dia ngomong tentang uang berkali-kali. Tapi tidak sekalipun dia ngomong tentang perpuluhan. Bahkan ada satu kali di Korintus 16-21, Paulus lagi datang ke Korintus untuk minta jemaat di sana ngumpulin duit untuk dikasih ke jemaat di Yerusalem, karena jemaat di Yerusalem lagi membutuhkan. Dia bisa aja ngomongin menggunakan metode yang namanya perpuluhan untuk ngumpulin duit, tapi dia memilih tidak. Kenapa? Karena gue percaya, menurut dia bukan suku Lewi. Bahkan Paulus cari kerjaan di luar sana. Dia bukan suku Lewi. Makanya dia tidak mengharuskan perpuluhan. Bagi Paulus perpuluhan itu sudah tidak ada. Kenapa hari ini bagi kita masih nganggap ada? Dan Paulus ngomongin selalu satu hal yang Tuhan Yesus juga ngomongin, yaitu murah hati. Keadilan dan belas kasihan, itulah esensinya. Dan hari ini kita mengikuti contoh Kristus, yaitu dengan hidup keadilan, belas kasihan, dan murah hati, generous. Tuhan tidak butuh 10% duit lu. Ingat itu, Tuhan gak mau perpuluhan lu. Dia mau persembahan hidup lu yang murni, yang 100% untuk dia. Iya, ini tanggapan saya kepada Bro Brian yang menurut saya mengajarnya ngaco, tidak sesuai Alkitab, ya. Saudara Brian, lain kali kalau mau bikin video, belajar baik-baik dulu, baru Anda bikin video, maka akan menjadi berkat. Kalau yang ini tidak jadi berkat, video kamu yang saya tanggapi ini, makanya kita luruskan supaya Anda jangan
menggiring orang melawan firman Allah ya. Brian Siwarta menurut saya adalah seorang, katanya dia pendeta ya, pendeta muda yang penuh semangat. Tapi ya namanya kita saling melengkapi ya. Video yang saya tanggapi kali ini berkaitan dengan apa yang Brian sampaikan berkaitan dengan perpuluhan. Begitu, ini cukup heboh, viral, dan banyak orang-orang Kristen, kenalan, teman, jemaat mengirimkan videonya saudara Brian kepada saya untuk saya menanggapinya. Saya tahu ada hamba-hamba Tuhan lain yang juga sudah menanggapi dengan begitu jelas, dan maksud tujuan mereka juga sama, supaya saudara Brian jangan ayatia tapi alkitabiah. Seperti video yang di depan tadi kan saudara Brian menekankan tentang harus alkitabiah bukan ayatia. Kalau ayatia itu hanya angkat satu ayat, bahas ayat itu tanpa mempedulikan ayat-ayat yang lain, sehingga pada waktu keterangan-keterangan diberikan berkaitan dengan ayat yang dicopot itu bisa jadi berbenturan dengan ayat-ayat lain. Nah, itu namanya ayatia. Saya bilang bukan Pak Brian tidak bisa. Pak Brian belum dapat informasi yang lengkap seputaran topik itu, sehingga Pak Brian kemudian mengatakan perpuluhan sudah tidak boleh lagi ya. Tuhan tidak butuh uang kita, Tuhan hanya butuh diri kita, tidak usah beri perpuluhan, berilah dengan sukarela seluruh uang kita bila perlu. Nah, menurut saya ini kan kontradiksi sekali. Kalau memang Tuhan tidak butuh perpuluhan, sebenarnya semua uang kita juga Tuhan tidak butuh. Kenapa? Karena Dia Allah pencipta langit dan bumi. Jangankan uang kita, diri kita pun Tuhan tidak butuh sebenarnya. Tapi kalau Dia mau pakai kita ya anugerah saja, gitu loh. Jadi kalau bicara perpuluhan Tuhan tidak butuh, lalu Brian sarankan memberi dengan cara yang lain, ya itu kan kurang konsisten, gitu loh. Kalau mau konsisten, tidak usah kasih uang di Tuhan sama sekali, kan Tuhan tidak butuh, kan begitu. Sebenarnya tujuan dari ajaran perpuluhan itu begini, saudara-saudara dan khususnya Pak Brian. Itu sebenarnya bukan karena Tuhan miskin, ya salah lah kalau bilang Tuhan miskin, gak mungkin lah. Dia pencipta langit dan bumi, nah apa saja Dia yang kasih. Kalau baca di Ulangan pasal Ulangan pasal 7 ya, tunggu saya lihat ayatnya, saya baca. Itu ayat bilang kalau kamu punya kekayaan, kamu jangan pikir itu kekuatan kamu. Itu sama sekali bukan. Ulangan pasal 8 ya, ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, jadi sebenarnya Tuhan yang membuat kita bisa punya duit, bisa punya rumah, bisa punya tanah, mobil, pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Jadi kalau alasan Anda tidak usah beri perpuluhan karena Tuhan tidak butuh, ya sekalian aja Tuhan tidak butuh semua. Jadi sekali lagi, alasan memberi perpuluhan bukan karena Tuhan butuh, bukan. Di situ Tuhan sedang mendidik umatnya, melatih ketaatan umatnya, minimal dalam hal keuangan. Dan Tuhan sangat luar biasa. Dia hanya minta 10, bayangkan kalau dia minta 50 atau 70%. Mati kita. Tapi Tuhan kan tahu kapasitas kita, gitu loh. Jadi
Alasan memberi perpuluhan bukan karena Tuhan butuh. Itu yang pertama, ya. Saudara Brian, kalau Anda mengatakan hukum perpuluhan itu teknikal, ya. Jadi teknikal itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi begini, betul bahwa ada hukum-hukum di dalam Taurat itu yang tidak berlaku lagi. Berdasarkan Efesus 2 ayat 15 bagian A, yang mencatat bahwa dengan matinya sebagai manusia, maksudnya Tuhan Yesus, dia telah membatalkan segala hukum Taurat, ya, hukum Taurat dengan segala ketentuan-ketentuannya. Nah, ada satu peristiwa di mana ada terjadi masalah besar, goncang-gancing, kelaparan di zaman Nehemia. Dan itu berujung kepada perpuluhan tidak diberikan lagi, sehingga orang-orang Lewi, para pelayan-pelayan Tuhan, mereka tidak bisa lagi hidup makan minum dari aturan yang sudah Tuhan buat, karena pelayan-pelayan Tuhan kan hidup dari situ. Nah, sekarang kita mau lihat, apakah gara-gara situasi dan kondisi maka perpuluhan itu ditiadakan atau bagaimana? Mari saya baca buat kita semua, ya, khususnya Pak Brian, ya, karena Pak Brian yang membuat video yang bikin heboh seolah-olah perpuluhan sudah ditiadakan. Oke, pada kesempatan kali ini ya sebut saja ini kelanjutan dari video saya yang sebelumnya mengenai pendeta yang gemar flexing, ya, gemar pamer kemewahan, padahal kemewahannya itu dia dapat bukan dari bisnis dia. Dia nggak punya bisnis, bisnisnya cuma jualan Yesus. Makanya dia punya kemewahan itu. Apa itu bisnis jualan Yesus? Nah, ini yang saya mau terangkan. Misalnya, sebut saja 30 tahun yang lalu, ya. Kalau Anda sudah punya anak 30 tahun yang lalu, Anda tanya anak Anda, "Nak, kamu kalau besar mau jadi apa?" Rata-rata anak-anak kalau ditanya kalau sudah besar mau jadi apa, ada yang bilang jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, beberapa bilang ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi arsitek. Nah, agak jarang gitu, ya, bahkan mungkin sama sekali enggak terdengar gitu, ya, saya mau jadi pendeta gitu, ya. Kayaknya nggak ada gitu, ya. Nah, saya kalau orang tanya, kok Bapak bisa jadi pendeta? Saya nggak pernah punya cita-cita loh jadi pendeta loh, ya. Jadi nggak pernah ada di benak saya dari kecil, sekolah S1, sekolah S2, cita-cita saya jadi pendeta. Saya akhirnya sekolah S2 teologi karena diminta oleh gembala sidang saya. Sebelumnya saya tidak pernah mimpi sekolah teologi. Oke, jadi dengan kata lain, menjadi pendeta itu bukan impian saya. Pekerjaan utama saya bukan pendeta. Sudah pernah saya terangkan kan, ya. Saya punya usaha sendiri, ya, kesibukan sendiri. Tapi saya terpanggil juga untuk melayani. Saya sudah katakan juga, saya tidak makan gaji dari gereja. Bahkan kalau saya diutus oleh gereja saya ke tempat-tempat yang kecil gitu, ya, gerejanya kecil, saya tidak pernah mengharapkan persembahan kasih karena saya sudah cukup, oke? Walaupun ada juga sih aliran lain yang juga menerapkan ini. Pada dasarnya semua aliran juga ada ini, ya, tapi penekanannya beda-beda. Setahu saya, Katolik itu tidak menekankan persepuluhan. Padahal pertama kali yang mengaktifkan persepuluhan itu Katolik. Gereja Katolik yang pertama kali mengaktifkan kembali persepuluhan akhirnya ditinggalkan karena itu tidak alkitabiah. Loh, karena ada apa persepuluhan di Alkitab? Iya, itu adalah instruksi kepada orang Yahudi yang terikat oleh hukum Taurat. Gereja-gereja yang seperti Katolik gitu, ya, ya Protestan mainstream, mereka tidak menekankan bahwa jemaatnya harus bayar persepuluhan, kalau tidak masuk surga gitu, ya. Tapi saya ada dengar beberapa gereja Pentakosta karismatik yang mengajarkan kalau Anda tidak bayar persepuluhan, Anda masuk neraka.
Astaga, buat apa Tuhan Yesus mati gara-gara Anda tidak bayar persepuluhan, Anda masuk neraka? Ayatnya juga nggak ada. Iya kan? Kalau Anda tidak bayar persepuluhan, pintu portal surga tidak terbuka. Astaga, Alkitab juga tidak mengajarkan itu. Itu pendeta ngaco semua ya. Jadi ditakut-takuti itu. Ya, saya bukan mengajari Anda untuk tidak memberi persembahan loh ya. Selalu saya tekankan ini. Kalau Anda mau memberikan 10% dari gaji Anda, waduh bagus banget itu. Bahkan kalau Anda mau memberikan 20% dari gaji Anda, puji Tuhan. Apalagi kalau Anda berani memberikan 30%, 40% atau 50% dari penghasilan Anda untuk gereja, untuk menunjang pekerjaan gereja, puji Tuhan. Itu kan lebih besar dari 10% ya. Tetapi saya tidak menyebutnya itu adalah persembahan persepuluhan. Persepuluhan itu bukan uang, udah titik itu saja. Ya, Anda boleh baca di Alkitab, tidak ada yang ngajarin persepuluhan itu dari uang. Itu pun hanya makanan, hasil ladang dan hasil ternak. Ternaknya pun hanya 4, lembu, sapi, kambing, domba. Aduh, sudah saya terangkan berkali-kali. Ya, jadi waktu itu guru, tabib, pokoknya semua orang yang mendapatkan upah tidak bayar persepuluhan. Dan di Yahudi, maksud saya di Israel sekarang, karena bait Allah itu juga sudah tidak ada, ya kan, sudah dihancurkan, karena syarat untuk memberikan persepuluhan itu harus ada bait Allah. Coba tanya pendeta Anda, ngerti nggak syarat untuk bayar persepuluhan? Harus ada bait Allah. Bait Allah itu nggak ada, bagaimana harus bayar persepuluhan? Itu pun perintah Taurat kepada orang Yahudi. Maka kalau Anda ke Israel, Anda tanya orang Yahudi, mereka masih bayar persepuluhan nggak? Enggak, karena nggak bisa, nggak ada bait Allah. Lah, orang yang mendapatkan mandat aslinya saja sekarang tidak bayar, kenapa Anda sok-sokan mau bayar? Sekali lagi, bukan mengajarkan Anda untuk tidak memberi loh ya. Anda tetap harus memberi, tetapi jangan menyebutnya itu persepuluhan. Udah itu aja. Kalau Anda mau memberikan 10% dari gaji Anda, sebut saja saya mau memberikan 10% dari gaji saya. Jangan sebut-sebut itu persepuluhan. Itu ngaco banget. Lanjut. Oke. Nah, karena konsep persepuluhan yang salah dan sudah diperkosa habis-habisan, itu menjadi alat untuk memperkaya banyak pendeta. Apalagi kalau pendetanya khotbahnya persepuluhan terus. Dengan nakut-nakutin, kalau Anda nggak bayar persepuluhan, nggak masuk surga. Tingkap-tingkap langit nggak dibuka. Waduh, ngibulnya luar biasa gitu ya. Itu ujung-ujungnya apa? Untuk memakmurkan dirinya sendiri. Saya ngomong terus terang aja. Saya suka, apa ya, gemes gitu ya. Kalau melihat pendeta khotbahnya dari hari ke hari, minggu ke minggu, persepuluhan terus gitu ya. Ada, Anda lihat saja. Jangan-jangan pendeta Anda loh, yang setiap minggu, setiap saat kalau khotbah pasti ada kata-kata persepuluhannya.